Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ila Nurmi Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang akhir-akhir ini memang viral di berbagai macam media sosial kita. Kita ketahui belakangan ini dunia maya kita itu sangat riuh sekali, yaitu tentang pesantren. Dimulai dari setelah bangunan pesantren Al-Qazini di Mojokerto roboh, muncul gelombang-gelombang tuduhan bahwasanya di situ ada yang bilang bahwasanya pesantren membangun dengan asal-asalan. Di situ juga ada yang bilang bahwasanya santri dijadikan budak untuk mengerjakan sebuah bangunan, dan semua orang merasa tahu padahal belum tentu memahami apa yang terjadi di pesantren Al-Qazini. Selanjutnya, belum selesai publik mencerna peristiwa itu, kita juga digegerkan lagi. Muncul salah satu video yang sangat viral sekali dari Pondok Lirboyo Kediri. Di situ, di dalam video tersebut menggambarkan para santri bergotong royong membantu membangun pondok mereka sendiri. Tapi bukannya apresiasi yang didapatkan santri-santri itu, namun malah tuduhan-tuduhan yang begitu sangat hina, yaitu di situ ada perbudakan modern, kata sebagian netizen. Belum reda video viral tentang pembangunan yang ada di Lirboyo, lalu datang lagi satu video dari salah satu media nasional, yaitu Trans 7, yang menampilkan seorang kiai sepuh, seorang kiai yang sederhana menerima amplop dari santrinya. Namun narasinya dibingkai seolah-olah sang kiai itu memperkaya diri dengan memanfaatkan santrinya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik potongan video itu hanyalah sebuah rangkaian dari klip-klip yang diambil dari berbagai macam media sosial, kemudian disusun tanpa verifikasi. Pertanyaan mendasarnya, apakah yang ditampilkan oleh Trans 7 itu bisa disebut sebagai produk jurnalistik yang benar atau bukan? Sebelum kita menjawab segala tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dunia pesantren, mari kita sejenak, sebelum kita menuduh, sebelum kita memberikan cap kepada pesantren, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya feodalisme, apa yang dimaksud dengan perbudakan, dan apa yang dimaksud dengan produk jurnalis itu. Di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama tentang feodalisme. Dalam sejarah singkatnya, feodalisme itu adalah sebuah sistem sosial pada abad pertengahan yang ada di Eropa, di mana di situ ada bangsawan pemilik tanah dan rakyat kecil yang bekerja untuknya. Mereka tidak bebas, rakyat kecil ini. Karena apa? Ya karena hidup dan mati mereka itu tergantung pada sang tuan tanah. Ini bukan soal hormat di situ, tapi soal kekuasaan, soal kepemilikan, dan soal ketergantungan total. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perbudakan? Kalau kita membaca menurut ILO, perbudakan itu adalah suatu kerja paksa, yaitu saat seseorang dipaksa bekerja di bawah ancaman, tanpa kebebasan menolak, tanpa upah yang layak, bahkan tubuh dan hidupnya pun dikontrol oleh orang lain. Ini adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar sekali. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan produk jurnalis itu? Yaitu hasil kerja jurnalistik yang sejati. Itu didasarkan ketika produk itu diawali dengan melakukan riset, melakukan mewawancarai narasumber, memeriksa data, dan menghadirkan informasi yang berimbang dan terverifikasi. Jika yang ditampilkan hanyalah potongan-potongan yang diambil dari berbagai macam media sosial, potongan-potongan video, lalu diberi narasi yang menggiring opini tanpa konfirmasi dan verifikasi, tentunya itu bukan produk dari jurnalistik, tapi itu bisa disebut framing, itu propaganda emosional,
bukan kebenaran yang faktual. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan feodalisme, apa yang dimaksud dengan perbudakan, dan apa yang dimaksud dengan produk jurnalistik, kemudian di sini kita masuk, apakah di dalam budaya pesantren itu bisa disebut feodal atau memperbudak santri? Jawabnya di sini tidak sesederhana itu. Di dalam dunia pesantren itu bukan sebuah kerajaan, dan perlu diketahui bahwasanya kiai itu bukan bangsawan. Pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang berdiri di atas semangat ukhuwah, semangat gotong royong, dan semangat takzim penghormatan kepada guru. Di situ santri membantu pondok bukan karena dipaksa, tapi karena di sana mereka belajar arti tanggung jawab, belajar hidup mandiri, belajar berjuang dengan kebersamaan. Tradisi-tradisi seperti khidmah di dalam dunia pesantren, membantu guru, mencuci piring, membersihkan masjid, dan seterusnya, itu merupakan bukan suatu kerja paksa, melainkan itu bagian dari pengabdian para santri kepada kiainya, atau malah itu bagian dari pendidikan karakter yang ditanamkan di dalam dunia pesantren. Apakah semua itu bisa disalahgunakan? Tentu saja bisa. Tapi menyebut semua pesantren feodal dan memperbudak itu seperti menuduh semua sekolah korup hanya karena ada satu kepala sekolah yang nakal. Dan ini sangat tidak fair sekali. Dan soal tayangan yang menampilkan kiai sepuh menerima amplop, kalau benar itu dikatakan produk jurnalistik menyajikan sebuah fakta, seharusnya di situ harus ada riset, di situ harus ada konfirmasi dan konteksnya. Tapi kalau video itu hanya diambil dari berbagai macam media sosial yang ada, lalu menambahkan narasi yang begitu menyudutkan kiai tersebut, tanpa wawancara, tanpa klarifikasi, tanpa verifikasi, di situ saya tegaskan itu bukan produk jurnalisme, namun itu framing yang sangat berbahaya sekali. Karena apa? Ya karena di situ bisa menimbulkan sebuah stigma dan kebencian sosial. Satu video bisa membuat jutaan orang salah paham tentang dunia pesantren yang mereka tidak pernah kenal dengan dekat. Di dalam video ini kita juga harus menegaskan dan kita juga harus jujur bahwasanya semua tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada pesantren itu tidak semuanya lahir dari fitnah. Memang kita perlu mengakui dan kita perlu jujur bahwasanya ada sebagian oknum-oknum dari seseorang yang memakai sorban, seseorang yang memakai jubah, sebut saja oknum-oknum kiai, oknum-oknum gus yang memiliki hati gelap dan pikiran bejat. Mereka memanfaatkan posisi sebagai guru atau pengasuh untuk menguasai, untuk menekan, bahkan melakukan kekerasan pada santrinya. Perlu digarisbawahi bahwasannya yang dilakukan oknum-oknum tersebut bukan budaya dari pesantren. Ini penyakit individu yang harus kita lawan semua. Dan pesantren yang sehat harus berani menolak serta membersihkan diri dari penyakit-penyakit dari oknum-oknum tersebut. Di sini ketika kita melihat suatu tindakan kekerasan yang diterima oleh santri, kita semua tidak boleh menutup mata atas kasus seperti itu. Tapi di sini kita juga tidak boleh buta bahwasanya menganggap semua pesantren yang ada di Indonesia itu sama buruknya hanya karena ulah segelintir manusia kotor yang berkedok dari agama. Pesantren adalah rumah bagi jutaan anak muda yang ada di Indonesia, tempat mereka belajar bukan hanya ilmu agama, tapi juga kemandirian, juga kedisiplinan, dan juga keikhlasan. Kalau ada yang salah di dalamnya, betulkan, bukan hancurkan pesantrennya. Kalau ada yang curang, laporkan, bukan generalisasi.
karena menghancurkan marwah pesantren tanpa verifikasi sama saja dengan menampar wajah pendidikan Islam di negeri ini. Jadi, sebelum kita mengetik komentar yang penuh kemarahan, mari kita bertanya dulu pada hati dan akal kita semua. Apakah saya sedang mencari kebenaran atau sekedar ingin merasa paling benar? Ini bukan soal membela semua pesantren yang ada di Indonesia. Ini soal keadilan dalam berpikir kita di tengah dunia yang makin bising oleh potongan-potongan video dan narasi tanpa konteks. Karena kebenaran itu tidak akan pernah lahir dari kebisingan, tapi dari kesabaran dan mendengar semua sisi dari sudut pandang bagaimanapun. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jumpa lagi di video selanjutnya.